Dan anehnya, mobilnya berhenti di sebuah tempat, dia turun, dia nelfon seseorang. Dia kan nelfon seseorang. Siapa ya? Ayo dong mas. Oke, tunggu dulu. Karena kalau kita turun sekarang, kita nggak tahu suami kamu ketemu siapa. Aku penasaran banget. Oke, kalau kita turun, tuh suami kamu tahu, dia Kita belum lihat belum lihat kejadian apa, udah mendingan dia tunggu agak jauh, kita baru turun. Ya, tapi aku penasaran banget mas. Ayo dong. Oke, di jalan yuk kita pelan. Itu mobil parkir tapi kok dia jalan masuk gang kecil sampai masuk ke tanah-tanah. Ini mau kemana nih? Ini jauh banget di jalannya. Masuk gang ini mobil juga nggak bisa masuk. Yang bikin kita kaget dan bikin kita bingung sih sebetulnya. Ngelihat dia ngeluarin kertas dari kantongnya, dia baca, dia robek-robek dan dia ngebakar di kayak bara api yang udah disiapkan. Ya mas, udah kebakar lagi mas. Serem mas Uya, udah kebakar mas, udah jangan diambil. Kita ikutin lagi sampai kita lihat dia berhenti di sebuah tempat yang kayak ada kamar-kamar begitu loh. Ini apa, kayak kos-kosan apa kayak kontrakan sih? Dia ngapain? Ternyata keluarlah seorang wanita. Dari gelagatnya sih mereka bermesraan, kayak ada hubungan. Mas, itu siapa? Iya, kita juga nggak tahu. Itu mas, itu dia mesra-mesraan banget mas. Pelapor kita panas, Salma panas, dilabrak lah. Mas, kamu ngapain di sini? Dasar ya kamu pelakor kan, pasti kamu gode-godein suami aku kan? Ini siapa? Jelasin aku cepetan. Aku udah bilang ya, jangan bawa begini lagi sih. Kamu ngapain sih kita begini-gini? Oke, ini siapa? Ini siapa? Ini ada apaan ya? Pasti dia ini gode-godein suami aku mas. Aku udah bilang jangan bawa beginian. Aku nggak suka hubungan kita di umbar-umbar sini ya. Ngapain? Tahan. Ini kenapa ada Oke. Tadi dia mesra-mesraan mas, aku lihat. Oke, ini siapa lo? Tega Gue banget tanya. dia. Dia yang siapa? Dia siapa? Loh, ini istrinya. Ya, aku istrinya dia. Istri. Ya ampun, dia tuh ngomongnya ke gue tuh sih. Cewek ini sempet bilang atau pengen bilang sesuatu, namun suaminya Salma ini nutup mulutnya itu cewek. Ini apa-apaan sih? Pasti lu godain suami aku kan? Godain apaan? Kamu jelasin sama aku ini siapa mas? Sini. Mas, aku mau jelasin itu kamu itu siapa? Kamu aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku pengen tahu. Sini. Dan kasar Mas, dong. itu siapa mas? Cuma teman kerja di Bogor. Gak ada, kamu sampai cium-cium dia. Ini tuh tempat gue. Lu ngapain sih pada kesini-sini? Udah deh. Oke, lu belum jelasin ini siapa lo? Kita tuh teman kerja kita. Apa? Teman kerja, oke. Teman kerja tapi kok mesra-mesraan kayak gitu? Malam-malam di tempat Ah. lu ngapain? Ya emang kita Ini apa? Ini tempat apa nih? Ini kos aku. Kos-kosan kamu. Tuh kan, Apaan ini pasti sih? lingkungan kamu. Kamu kalau masih terbatu ya, aku bakal buat perhitungan kamu ya. Jadi lu kan yang guna-guna suami gue? Guna-guna apaan? Gak usah Lu bohong. mana pernah kayak gitu? Gak usah bohong. Lu cewek lu ya datang-datang tuh langsung kayak apaan sih? Udah, Jangan. Cuma hak saya ini ya, istri saya loh. Tapi jangan kasar, kalau ini istri lo perlakukan istri lo dengan baik dong. Terserah saya dong, istri saya. Bukan terserah. Apa urusan Anda coba? Ya lu jangan kasar dong sama Ini perempuan. siapa? Cepetan kamu jelasin sama aku. Udah. Nggak, tapi lu ngapain sih kayak bawa ini siapa sih nih? Sini dulu. Lu kan yang temen kerjanya di Bogor sama gue? Iya kenapa emangnya? Udah sono Ari. Kita ikutin. Dasar lu pelakor, dasar. Sono. Kita diusir, tapi saya masih ada yang atau merasa ada yang aneh dari cewek ini. Gue ikutin cowoknya sama klien kita, lo stay di sini. Oke. Karena gue curiga sama dia. Ya, gue curiga. Oke, ntar gua kabarin ya, Mas. Lo Oke. cari tahu, jangan-jangan emang bener dia yang guna-guna. Ada hubungan apa? Karena oke, yuk, cepet. Dua ikut kamera, satu kamera ikut Nesa. Yang dua ikut gue ya campers ya. Nah, Mas Uya minta gue untuk stay tetap di kosan cewek itu untuk ngikutin si cewek itu karena emang gerak-geriknya tuh mencurigakan banget. Keluar. Hati-hati bang, kelihatan bang. Kamera hati-hati. Akhirnya gue sama kru pun berusaha dari jauh untuk mengintai, jangan sampai ketahuan juga sama si cewek ini. Dan gak lama kemudian si cewek ini pergi. Gue pun ngintai ngikutin dia naik motor. Oke, sekarang gue masih ngikutin dia, tapi gue juga belum tahu nih dia mau kemana. Gak lama kemudian ternyata dia berhenti di sebuah kayak warung gitu. Gue mau ngedeket ke sana, gue sebenarnya mau denger audionya, gue mau denger mereka ngomong apa. Tapi gimana caranya ya? Gue takut ketahuan. Oh iya, gue ada masker nih. Akhirnya gue tutupin muka gue pakai masker, gue turun, gue nyamar sebagai pembeli yang mau beli sembako juga di warung itu. Dan ternyata di situ dia kayak sempet agak curiga sama gue. Bukannya yang tadi. Saya mau beli ini.
Nah setelah cewek ini cabut, gue tanya lah sama si penjaga warung ini. Tadi dia beli apaan? Mas, itu beli apa tadi mas? Kacang hijau. Kacang hijau. Wah, gue udah curiga tuh di situ. Kacang hijau. Jangan-jangan nih dia nih yang neror atau mengguna-guna pelapor kita. Karena sama-sama kacang hijau. Ternyata dia turun lagi dari mobil. Mobilnya berhenti di sebuah tempat dan dia masuk lagi ke sebuah tempat yang jalannya jalan kecil lagi. Iya, tunggu. Kita kan masih lihat dia, lihat tuh. Wah, mau kemana lagi nih? Dia buka pagar, kita nggak tahu. Ternyata ini yang bikin kita kaget sih. Dia ngobrol sendiri. Lihat deh, itu kuburan, lihat deh. Itu kuburan kan? Tuh, di dalam juga ada kuburan, lihat tuh. Dia masuk ke sebuah kuburan, serem banget sih. Dan dia ngomong sendiri, dia ngomong sama pohon. Bukan Mas Uya, ini pasti dia gara-gara arwah mantan itu Mas. Maksudnya lu yakin dia melakukan ini karena dirasuki atau dihantui arwah? Orang meninggal nggak mungkin dong. Ya, dia ngapain Mas Uya kesini, dia sebelumnya nggak pernah kayak gini. Kenapa bisa begitu? Ya makanya kayaknya. Tapi dia ngomong sama pohon. Ada yang keluar. Jadi dari tadi dia ngomong sama orang, cuman ketutupan pohon sama kita. Dan orang tersebut satunya laki-laki pakai jubah hitam, dan satu lagi wanita memakai tudung kepala. Mas Uya, itu cewek itu Mas Uya. Dia mirip banget mantan pacarnya suami aku. Itu cewek yang pakai kubluk itu. Katanya Salma itu adalah mantan suaminya yang katanya udah meninggal. Loh, kok udah meninggal bisa hidup lagi? Apa ini aku salah lihat apa gimana Mas Uya? Itu mirip mantan pacarnya suami kamu Iya, yang kamu bilang meninggal. iya. Lah berarti masih hidup dong. Ayo Mas Uya, kita sampai ke sana Mas Uya. Loh, kok itu ada apa tuh? Saat Salma mau gerebek mereka, tiba-tiba ada asap putih. Kita kesana kok tiba-tiba dua orang yang tadi hilang. Ini asap apa ya? Ini kayak saya lihat kayak lagi lihat pertunjukan sulap. Apa jangan-jangan dia jelmaan Deddy Kobuzer? Mas, kamu ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Tadi kamu ketemu sama mantan pacar kamu ya? Aku lihat cewek itu mirip banget sama mantan kamu. Ada orang nggak? Aku sih cuma nunggu temen Tapi tadi aku lihat banget ya kan Mas Uya? Iya. Kamu nggak usah bohong sama aku. Sekarang ada nggak buktinya? Ya, tapi tadi aku lihat. Ini Jelas-jelas apa aku sih? lihat. Dia tukang sulap apa gimana sih? Kamu pesulap apa gimana sih? Soal apaan sih? Mas jangan halu deh. Yang halu, lu lihat nggak tadi? Dia ngomong sama orang. Ada, di kamarnya aja ada orangnya. Hah? Lu ngomong sama orang tadi. Coba lihat sini. Apaan sih? Mana ada orang sini? Tadi dia di sini kan? Dia ngumpet kali Mas Uya. Jadi apa? Tembok? Tembok. Situ? Oh, tembok juga. Tuh nggak ada kan? Apaan sih tuh kan masih ngikutin saya di sini sih? Tapi tadi aku lihat loh Mas, kamu Lihat sama cewek. apaan? Lihat apaan? Oke. Coba tembok itu tinggi segimana, Firman? Saya coba melihat kemungkinan mungkin saja dia kabur dari tembok. Dan kameramen kita lihat dan memang temboknya pendek. Bisa jadi orang tadi kabur dari situ. Namun yang jadi pertanyaan itu siapa? Karena Salma tetap meyakini kalau yang dia lihat tadi itu cewek adalah mantan pacar suaminya yang katanya udah meninggal sebulan lalu.